Suatu ketika, bumi terlihat tampak damai dari atas sini. Namun siapa sangka, tiba-tiba saja pada beberapa tahun terakhir, bumi diserang oleh makhluk yang bernama virus COVID-19 atau sering kita kenal dengan nama Corona. Virus ini menginfeksi tubuh manusia sehingga menyebabkan suatu penyakit serta penularannya sangatlah cepat. Dampak yang ditimbulkan dari adanya COVID-19 ini sangat berpengaruh pada setiap aspek kehidupan. Selain membahayakan kesehatan fisik dan mental seseorang, pandemi ini juga berdampak buruk pada setiap sektor bidang, seperti industri, ekonomi, komedi, pendidikan, dan masih banyak hal lainnya. Terlepas dari dampak negatif yang dihasilkan dari pandemi COVID-19 ini, sebenarnya ada satu pelajaran yang sangat berharga yang bisa kita ambil. Pandemi COVID-19 ini mengajarkan kita akan satu hal, yaitu pentingnya selalu mensyukuri nikmat kesehatan serta menjaga nikmat kesehatan tersebut. Tidak hanya penyakit yang disebabkan oleh COVID-19, sebenarnya sangat banyak sekali macam-macam penyakit yang bisa diderita oleh tubuh manusia dan pastinya dapat mengganggu kesehatan manusia. Untuk itu pentingnya penerapan pola hidup sehat dalam kehidupan sehari-hari serta upaya dalam meningkatkan imun tubuh dapat menjadi salah satu cara agar kita terhindar dari penyakit COVID-19 ini maupun penyakit-penyakit yang ada lainnya. Ternyata pola hidup sehat atau cara-cara hidup sehat dalam kehidupan sehari-hari sebenarnya Rasulullah SAW serta dalam syariat Islam sudah mengajarkan hal tersebut sedari dulu. Banyaknya anjuran-anjuran yang mengajarkan tentang kesehatan yang terdapat dalam Al-Quran maupun hadis serta sunnah-sunnah Rasul. Salah satu kewajiban umat muslim yaitu melaksanakan perintah sholat ternyata bisa menjadi salah satu cara dalam menerapkan pola hidup sehat. Pasti Anda bertanya-tanya, apa hubungan sholat dengan ilmu kesehatan? Kewajiban seorang muslim dalam melaksanakan sholat ternyata dalam ilmu kesehatan memiliki dampak yang begitu luar biasa bagi tubuh kita. Ketika seseorang sedang melaksanakan sholat, tubuh akan bergerak dan aktif dengan kualitas yang meningkat. Sholat yang dijalankan dalam keadaan sangat khusyuk dan tertuju pada satu titik, maka pergerakan itu akan mengantarkan otak manusia pada gelombang alfa. Dan semakin khusyuk sholat tersebut sampai pada puncaknya, maka akan menghasilkan gelombang theta sampai dengan gelombang delta. Gelombang-gelombang yang dihasilkan dari kondisi ini ternyata dapat membangun keseimbangan kimiawi dalam tubuh yang sangat bermanfaat sekali bagi tubuh manusia. Melancarkan peredaran darah. Dari gerakan takbiratul ihram berdiri tegak, ruku, dan sujud, dapat dihasilkan satu zat berupa nitrit oksida atau NO yang berguna untuk melancarkan pembuluh darah. Apalagi ketika melaksanakan sujud, posisi kepala berada lebih rendah daripada jantung yang dapat membuat aliran darah ke otak lebih cepat. Melancarkan pencernaan. Pada posisi gerakan duduk tasyahud atau pada saat duduk antara dua sujud dengan menompang pada satu kaki yang melengkung ke bawah. Posisi demikian memungkinkan melancarkan pencernaan yang mana dapat meningkatkan fungsi hati dan mengendurkan usus, yang pada akhirnya memfasilitasi pergerakan usus di dalam tubuh, sehingga dapat mengatasi sembelit. Selain itu, duduk pada saat waktu sholat dapat menekankan dinding perut sejajar dengan ginjal, sehingga dapat mengoptimalkan fungsi dari ginjal. Baik untuk peregangan dan perbaikan tulang serta pergerakan sendi. Manfaat solat juga tak lepas dari gerakan persendian saat menunaikan setiap posisi pada solat. Ketika sendi bergerak dan saling bertumpu, maka akan ada aliran nutrisi dan oksigen ke seluruh tubuh. Hal ini dapat mengurangi risiko mengalami nyeri persendian, radang sendi, hingga lumpuh. Dalam jangka panjang, postur tubuh yang tidak baik dapat menyebabkan penyakit-penyakit lainnya. Posisi berdiri pada saat takbiratul ihram, posisi tubuh benar-benar tegak dan menopang berat badan. Sehingga apabila seseorang terbiasa untuk berdiri pada saat sholat, akan membuat postur tubuh lebih tegak dan lebih terlihat ideal. Kemudian pada saat posisi ruku, di mana punggung membungkuk 90 derajat dan punggung bawah dapat merelaksasikan ligamen dan otot. Ketika gerakan ruku ini dilakukan dengan sempurna, bahkan segelas air apabila diletakkan di atasnya tidak akan tumpah. Maka kesempurnaan posisi ini baik untuk fungsi tulang belakang. Pada saat gerakan sujud, tubuh mengendalikan otot perut agar tidak mengembang terlalu besar. Tanpa sadar, gerakan sujud dapat memperkuat otot-otot abdominal yang ada pada perut.
Terakhir, gerakan salam di akhir sholat dapat membuat leher dan kepala lebih nyaman. Otot-otot di sekitar leher dan kepala jadi lebih rileks, serta menyempurnakan aliran darah di kepala. Gerakan sederhana ini bisa mencegah dari sakit kepala. Poin terakhir dan manfaat lain dari sholat tidak hanya untuk kesehatan fisik tubuh saja, namun juga bermanfaat sekali bagi kesehatan mental. Sholat dapat membuat hati dan pikiran tenang, serta membuat jiwa lebih damai. Sholat yang dilakukan dengan khusyuk, terlebih dengan ucapan dan doa-doa yang dipanjatkan dalam sholat, akan membuat kita semangat dalam menjalani segala persoalan yang ada. Karena dengan sholat kita akan dekat dengan Allah, dan Allah pasti akan bantu kita. Semoga dengan selalu berikhtiar dan berdoa kita selalu diberi kesehatan. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.